Siapa sebenarnya kerangka manusia purba yang ditemukan di liang buah ini masih menjadi pertanyaan besar. Beberapa peneliti berpendapat Homo floresiensis diperkirakan hidup dalam rentang 95.000 sampai 12.000 tahun lalu. Ini berarti rentang kehidupan Homo floresiensis ada di antara Homo sapiens dan Homo erectus. Jadi pada awalnya fosil di liang buah ini, mereka menyangka fosil yang ditemukan adalah fosil anak-anak karena panjang tubuhnya yang kurang lebih hanya 1 meter. Tapi kemudian setelah mereka meneliti lebih lanjut, ternyata gigi-geligi dari fosil tersebut tuh sudah lengkap. Jadi kemudian mereka sepakat bahwa fosil yang ditemukan itu adalah fosil yang sudah dewasa. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah fosil ini merupakan bagian dari atau termasuk dari Homo erectus, manusia purba, ataukah Homo sapiens, manusia modern? Keganjilan fisik LB1 tidak hanya terlihat pada gigi geraham yang telah tumbuh dan tulang tengkorak yang tersambung dengan sempurna. Berbagai hasil penelitian menuntun para peneliti menyepakati bahwa LB1 adalah spesies baru. Premis ini didasarkan pada bentuk tengkorak dan otak. Nah, jadi ini adalah replika dari tengkorak fosil yang ditemukan pada penggalian di area ini. Nah, pada replika tengkorak fosil ini bentuknya agak memanjang sedikit. Di sini bisa kita lihat ada tonjolan yang memanjang. Kemudian dasarnya kalau kita lihat dari samping itu dasarnya rendah karena hampir sejajar dengan rahang atasnya. Kemudian ini tonjolan keningnya itu menonjol, tapi memang tidak sampai terlalu menonjol seperti pada Homo erectus. Dan dahinya itu memang agak menjorok ke belakang, tapi tidak sampai datar. Bentuk tengkorak LB1 ini seakan gabungan dari tengkorak Homo erectus dan Homo sapiens. Tidak hanya tengkorak LB1 yang punya ciri khas. Bentuk otak setelah direka dengan alat pemindai menunjukkan di balik otak mungilnya, LB1 memiliki kemampuan otak yang luar biasa. Volume otak LB1 hanya 380 cc. Ukuran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan otak manusia biasa sekira 1.200 cc. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, cetakan otak dari LB1 ini memang memiliki ciri dari Homo erectus dan Homo sapiens sekaligus. Pada fosil LB1 ini, cetakan otaknya juga memiliki tonjolan di cerebellumnya walaupun tidak sebesar pada Homo erectus. Sementara pada Homo sapiens itu tidak ada pembesaran atau penonjolan di cerebellum atau otak kecilnya. Nah, pada penonjolan otak kecil itu diidentifikasikan sebagai pusat yang mengatur salah satunya untuk kemampuan motorik. Jika bagian cerebellum atau otak kecil LB1 lebih mirip dengan milik Homo erectus, maka bagian frontal lobe atau otak bagian depan lebih mirip dengan Homo sapiens atau manusia biasa. Pada cetakan otak fosil LB1 ini ditemukan suatu kemiripan dengan otak Homo sapiens, yaitu di bagian depannya atau di daerah frontal lobe. Jadi memang pada Homo erectus pun terdapat daerah frontal lobe tersebut, tapi pada Homo sapiens dan cetakan dari fosil LB1 ini terlihat lebih menonjol. Frontal lobe ini sendiri diasosiasikan sebagai pusat higher thinking atau pemahaman dan perencanaan dalam kehidupan manusia. Yang paling mengagumkan, ukuran frontal lobe yang besar menunjukkan kepintaran LB1 menyusun strategi untuk berburu dan membuat alat untuk berburu. Penemuan LB1 bersama perkakas batu dan tulang stegodon yang sudah terbakar menjadi dugaan bahwa LB1 biasa berburu untuk bertahan hidup. Dan yang lebih menakjubkan, mereka memasaknya dengan api. Pengakuan secara bulat memang tidak sepenuhnya tercapai. Sebagian peneliti berpendapat, LB1 adalah Homo sapiens atau manusia modern yang mengalami kelainan fisik. Karena ukuran tubuh dan volume otaknya yang kecil, fosil LB1 ini memang menuai banyak kontroversi. Ada beberapa pendapat yang bilang bahwa ini adalah fosil Homo sapiens yang memiliki kelainan patologis atau kelainan fisik.
Nah, yang paling sering diperdebatkan itu adalah tentang mikrosefali, di mana memang mikrosefali itu adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan otak itu terganggu sehingga memang volumenya kecil. Pendapat ini tidak sepenuhnya disepakati. Saat otak LB1 dibandingkan dengan otak Homo sapiens atau manusia biasa, ada perbedaan yang sangat signifikan. Selain bentuk yang berbeda, ukuran otak LB1 juga masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan otak yang mengalami kelainan mikrosefali. Liang Bua bukan satu-satunya gua yang ada di desa Liang Bua. Menurut Cornelis, di desa Liang Bua terdapat ratusan gua dari ukuran besar sampai kecil. Yang ini mirip nggak Pak sama liang Bua? Itu hampir sama besarnya dengan Oh, besarnya sebesar liang Bua juga ya? Ya, hampir sama. Salah satunya adalah liang galang ini. Kalau peneliti-peneliti yang meneliti di liang Bua itu udah pernah ada yang lihat ke sini nggak? Mereka sudah pernah lihat, tetapi mereka belum mengadakan penelitian di sini karena menurut mereka setelah proses penelitian selesai di Liang Bua baru mereka boleh meneliti di sini. Di daerah Rampasasa ini banyak sekali gua-gua seperti liang Bua. Bahkan yang sekarang kita lihat, liang galang ini ukurannya hampir sebesar liang Bua juga. Jadi ternyata memang karena daerahnya itu memang bebatuan kars, jadi memang modelnya, karakteristik daerahnya memang banyak gua-gua. Penemuan kerangka LB1 di Liang Bua masih menjadi pembicaraan dunia sampai hari ini. LB1 bisa saja menjadi mata rantai di antara Homo erectus dan Homo sapiens di garis evolusi manusia. Atau mungkin ia adalah bagian dari kita sebagai misteri yang belum terungkap. Penemuan LB1 atau Homo floresiensis tak ubah sebagai warisan luhur yang menuntun kita pada perjalanan waktu mengungkap masa lalu.